Kembali di Breaking News TV One pemirsa, kembali kami akan lanjutkan perbincangan kami dengan analis politik Henry Satrio. Bang Hen, tadi yang sempat tergantung pertanyaan saya soal Banten ya. Kita lihat ada setidaknya dua. Siang ini baru mau akan mendaftar Andra Soni dan wakilnya Dimyati. Kira-kira bagaimana antara kedua paslon ini, Airin versus Andra Soni? Kalau di hasil survei terakhir memang Andra Soni tertinggal cukup jauh ya. Airin itu hampir 70-an% tuh. Apalagi ada Bang Ade yang memang mengambil atau mengandalkan suara di PDI Perjuangan itu maka makin tinggi itu memang. Ini agak kesulitan saya rasa Andra Soni untuk bisa menembus dominasi Airin gitu ya. Bahkan di dominasi Ade pun Andra Soni agak tertinggal. Jadi memang perlu keajaiban buat Andra Soni untuk memenangkan kontestasi, tapi yang namanya sebuah kompetisi itu terkadang suka ada hal-hal yang tiba-tiba mengganggu kontestasi itu gitu. Disertasi saya, momentum politik itu akan banyak sekali berpengaruh dalam kemenangan-kemenangan para calon-calon kepala daerah. Walaupun misalnya Airin saat ini unggul, kemudian ada momentum politik misalnya yang bisa menurunkan elektabilitas dia, kemudian momentum politik itu meningkatkan elektabilitasnya Andra Soni, ya maka bisa saja Andra Soni. Yang paling mudah dibuat contoh tentang momentum politik itu adalah pada saat Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama yang sudah unggul dari AHY, sudah unggul dari Anies Baswedan, tiba-tiba ketemu momentum politik keseleo lidah yang akhirnya menurunkan elektabilitas dia, yang secara tidak sengaja justru meningkatkan elektabilitasnya Anies Baswedan. Jadi momentum politik ini pada saat hadir di dalam kontestasi pilkada atau pemilu atau pilpres ini bisa mengubah hasil nantinya. Oke, jadi walaupun secara garis besar Airin saat ini per detik ini masih jauh lebih unggul ya, tapi tidak boleh lengah begitu ya Bang? Iya, betul kira-kira. Dan memang lama betul itu keluarga Airin ada di Banten kan, maka kalau dari hasil survei saya malah kekuatan Golkar di Banten itu luar biasa. Jadi provinsi plus 8 kabupaten kota itu Golkar itu bisa menang di 6-7 daerah. Jadi yang lepas itu kelihatannya Lebak itu ke PKS, kota Cilegon itu Gerindra, ada pertarungan sengit nanti di kota Serang, jadi antara Golkar dan Gerindra juga. Oke, selain daripada itu Golkar masih mengungguli ya. Oke Bang, sedikit Bang sebagai penutup juga ini mungkin yang dari kemarin juga jadi perhatian publik tentunya ya, Jakarta. Ya, kenapa Jakarta? Kalau Mas Anies sudah nggak bisa lagi lah. Oke, tentu dengan nama yang sudah pasti dong, sudah mendaftar Ridwan Kamil dan Suswono versus Pramono Anung Rano Karno dan juga rencananya nanti malam ini ya kita tunggu Darmakun. Setidaknya nama itu atau dari dua nama dulu dah yang sudah memang secara resmi mendaftar. Ini saya kira kritikan sedikit ya buat Ridwan Kamil Suswono nih. Itu kan disingkatnya Rido tuh. Itu wakilnya cuma dapat O aja. Lebih dominan ya di RK ya. Iya, jadi RK lebih dominan. Nah ini menariknya karena ya tadi kita sudah bahas bahwa para cawagup ini akan menjadi lumbung suara masing-masing cagupnya. Ridwan Kamil mengandalkan Suswono dan PKS, kemudian Mas Pram juga mengandalkan Rano Karno untuk maju. Ini akan jadi menarik kalau kemudian keluarga Sidul ikut kampanye. Jadi kalau mau cari celah ya, mungkin Ridwan Kamil Suswono atau pasangan Rido ini perlu juga ada pendekatan-pendekatan ke anggota-anggota keluarga Sidul sebelum semuanya dibawa Sidul. Tapi gitu itu akan berarti artinya sangat signifikan nanti ya, punya peran nanti. Oh iya, para wakil ini akan sangat signifikan luar biasa. Dan satu lagi kemungkinan langsung akan mengadakan pendekatan ke Persija nih Rano Karno. Nah Ridwan Kamil tidak boleh lengah juga. Jadi dari awal seharusnya juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan ke Jakmania ya. Tapi mungkin juga menjawab pertanyaan publik yang mungkin masih ada ya beberapa kalangan juga yang sampai sekarang masih mempertanyakan gitu ya. Kenapa akhirnya PDIP mengusung Pramono Anung begitu? Iya, yang pertama menurut saya Pramono Anung jalan tengah ya buat PDI Perjuangan. Dia kader senior, punya pengalaman di DPD, di DPR, dan di pemerintahan. Sementara sebagai kader PDI Perjuangan, dan kebetulan PDI Perjuangan ini adalah partai kader, maka
sosok Pramono Anung ini diajukan. Sebetulnya kan nama Pram ini kan nggak ujuk-ujuk ada gitu. Di awal-awal setelah Pilpres itu kita sempat mendengar nama Pram yang didorong sebagai kandidat kuat Pilgub Jakarta untuk walaupun PDI kemudian Perjuangan. kalau menurut Pramono Anung juga baru fix dikabarinya untuk Pilkada Jakarta ini di hari Selasa kemarin ya Bang, sehari sebelum pendaftaran ya? Iya, di hari Selasa kemarin dan kelihatannya Pak Jokowi quote and quote ya nggak keberatan tuh Pak Pramono Anung mundur dari kabinet dan maju sebagai calon gubernur Jakarta. Memang harus diakui bahwa masih banyak warga Jakarta yang kecewa ya. Anies Baswedan tidak bisa mendapatkan perahu. Padahal waktu itu pada saat MK memutuskan bisa itu seperti ada asa yang besar. Seperti ya. Tapi saya terus terang nggak kaget juga karena memang agak sulit Mas Anies dicalonkan oleh PDI Perjuangan karena dua alasan. Satu, karena dia bukan kader. Kemudian yang kedua, butuh waktu buat PDI Perjuangan untuk mengenal lebih dekat Anies Baswedan. Karena di sana itu ada Basuki Cahayapurnama. Ahok ini kan termasuk yang kuat ya. Dia 5 tahun tidak menjabat apa-apa di pemerintahan. Pernah dipenjara, dituduh penista agama. Tapi dalam survei hanya kalah dari Anies Baswedan. Jadi kuat dia, makanya kalau kemudian PDI Perjuangan tidak Ahok maka tidak Anies, maka yang dipilih adalah yang lainnya. Karena kalau dia tidak memilih Ahok tapi kemudian mengambil Anies Baswedan, justru mungkin akan dipertanyakan oleh kader dan konstituen PDI Perjuangan gitu ya. Baik. Karena kalau hanya untuk mengalahkan Ridwan Kamil misalnya ya Ahok juga cukup, tapi kenapa nggak ambil Ahok gitu. Memang agak dramatis ya, banyak sekali pendukung Anies Baswedan mungkin merasa Mega sudah ketemu sama Mas Anies waktu itu, tapi ternyata kan belum ya. Mas Anies datang di gedung B, kemudian ditemui oleh Rano Karno. Dan itu sempat di-spill juga oleh Bu Mega tuh pada saat pidato pengumuman ya. Itu dicari tuh Pak Said Abdullah tuh ya. Jangan bikin gua pusing lagi nih, nambah masalah saya nih gitu. Nah itu sudah terbaca. Satu hari sebelum Mas Anies ke DPP PDI Perjuangan, dia kan hadir di acara Nasdem ya, dengan Surya Paloh dan Jokowi. Mungkin itu juga menjadi salah satu hal yang membuat dia akhirnya tidak bisa diusung. Tapi kalau menurut saya sih faktor terbesarnya adalah karena PDI Perjuangan adalah partai kader gitu ya, dan DNA-nya adalah DNA Perjuangan. Lebih mengedepankan ideologis ya Bang? Ya, mengedepankan hal itu. Bang Hendry, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami.